Oke, mari kita bedah sesuatu yang menarik hari ini. Gimana sih wajah Indonesia ini dirancang? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh, pernah nggak sih kalian kepikiran siapa ya yang mutusin lokasi taman kota itu harus di situ? Atau kenapa pabrik-pabrik dibangun di satu area, sementara perumahan di area lain? Nah, pertanyaan ini penting banget, karena ternyata semua itu ada sistem yang ngaturnya. Jadi, di Indonesia, semua itu diatur dalam sebuah sistem terpadu yang namanya penataan ruang. Dasarnya jelas ada di Undang-Undang, salah satunya UU Nomor 26 Tahun 2007. Sistem ini tuh berdiri di atas 3 pilar utama yang saling berhubungan buat ngebentuk wilayah kita. Penasaran? Kita mulai dari pilar yang pertama ya. Oke, pilar pertama ini bisa kita sebut sebagai cetak biru atau blueprint-nya. Anggap aja ini tahap di mana semua rencana besar, semua visi buat suatu daerah itu digambar di atas kertas. Ini fondasinya, titik awalnya. Gampangnya gini, perencanaan tata ruang itu kayak proses bikin peta masa depan untuk sebuah wilayah. Nah, dokumen yang dihasilin ini jadi panduan buat pemerintah dan kita semua supaya setiap pembangunan itu nggak sembarangan. Tujuannya? Jelas, biar kita nggak punya kota yang semrawut, tapi ruang hidup yang nyaman dan teratur. Terus, isi dari si cetak biru ini apa aja sih? Ada 3 komponen utama. Yang pertama, struktur ruang. Ini ngomongin soal jaringan koneksi kayak jalan raya, pusat kota, pusat permukiman, dan semacamnya. Kedua, ada pola ruang. Ini yang ngebagi wilayah jadi zona-zona. Mana yang harus dilindungi kayak hutan, dan mana yang boleh dikembangin buat industri atau perumahan. Dan yang ketiga, ada hierarki rencana. Artinya, rencana ini ada tingkatannya, dari level nasional yang besar sampai ke level kota atau kabupaten yang lebih detail. Oke, kalau pilar pertama tadi kan masih soal rencana di atas kertas ya. Nah, pilar kedua ini adalah soal gimana cara mewujudkannya. Disinilah cetak biru itu mulai jadi kenyataan di dunia nyata. Nah, di sini bedanya kelihatan banget. Dari yang tadinya cuma peta dan dokumen konsep, sekarang kita ngomongin pembangunan fisik. Visi dan ide diubah jadi proyek dan program yang beneran jalan. Ini fase eksekusinya. Jadi, contoh nyatanya gimana? Wah, banyak banget. Pembangunan jalan tol, jembatan, pengembangan kawasan industri, sampai pembangunan rumah buat rakyat. Termasuk juga penetapan kawasan hutan lindung loh. Di tahap ini juga, program pemerintah dan swasta harus disinkronkan, plus dialokasikan dananya baik dari APBN maupun APBD, biar semua proyek ini bisa jalan. Sekarang kita sampai di pilar terakhir, yang perannya super penting, sang penjaga. Jadi, setelah rencana dibuat dan mulai dieksekusi, harus ada dong yang ngawasin biar semuanya sesuai aturan. Nah, inilah tugasnya pilar ketiga. Gimana cara sang penjaga ini bekerja? Mereka punya beberapa senjata atau instrumen. Ada peraturan zonasi, yang ngatur detail banget bangunan di tiap blok boleh kayak gimana. Ada perizinan, sekarang namanya KKPR, di mana setiap pembangunan harus dapat lampu hijau dulu. Terus ada juga insentif, disinsentif, dan yang paling tegas tentu aja sanksi buat yang melanggar. Sistemnya ini pinter, pakai pendekatan wortel dan tongkat. Pemerintah bisa ngasih insentif alias si wortel, misalnya potongan pajak atau izin yang dipermudah buat ngedorong pembangunan yang sesuai rencana. Tapi, di sisi lain ada juga disinsentif alias tongkat, kayak pajak yang dibikin lebih tinggi buat menghambat pembangunan yang nggak diinginkan. Dan jangan pernah remehin tongkatnya ya, sanksi buat pelanggar tata ruang itu serius banget. Denda administrasinya itu bisa sampai miliaran rupiah. Ini nunjukin kalau patuh sama rencana itu bukan pilihan, tapi keharusan demi kita semua juga kan? Jadi, kita udah lihat 3 pilar. Cetak biru, wujud rencana, dan sang penjaga. Sekarang pertanyaannya adalah, buat apa sih semua sistem yang kelihatannya rumit ini dibuat? Apa tujuan besarnya? Nah, ini dia jawabannya. Ini intinya. Tujuan akhir dari semua ini, seperti yang tertulis di undang-undang, adalah buat kita semua. Untuk menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman untuk ditinggali, produktif untuk berkarya, dan yang paling penting, berkelanjutan untuk generasi-generasi setelah kita. Kita udah lihat betapa komprehensifnya sistem penataan ruang di Indonesia. Rencananya bisa dibilang ideal, peraturannya juga jelas. Tapi, ini justru membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan sistem yang udah sebagus dan selengkap ini, kira-kira apa ya tantangan terbesar yang dihadapi di lapangan waktu mau melaksanakannya?